Bolehkah mengingkari orang yang kunut subuh? Apakah dibolehkan orang yang berkeyakinan kunut subuh adalah perbuatan bid'ah mengingkari orang yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita rinci dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, perlu dipahami bahwa masalah kunut subuh yang sering dipermasalahkan adalah merutinkan doa kunut dalam sholat subuh. Karena disyariatkan untuk membaca doa kunut ketika terjadi nazilah atau musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan ini berlaku di semua sholat yang 5 waktu, tidak hanya sholat subuh saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdoa kunut selama sebulan dan dilakukan berturut-turut pada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh pada setiap rakaat terakhir setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Beliau mendoakan kehancuran bagi Bani Sulaim, Ri'lin, Zakwan, dan Usayyah. Kemudian orang-orang di belakangnya mengamini. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1443, dihasankan oleh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Yang kedua, ulama sepakat bahwa membaca kunut di sholat subuh tidaklah wajib. Yang diperselisihkan adalah apakah dianjurkan atau tidak. Ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa masalah merutinkan doa kunut di dalam sholat subuh adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ada 3 pendapat di antara para ulama. Yang pertama yaitu mustahab atau dianjurkan. Ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Yang kedua yaitu bid'ah. Ini pendapat Hanafiyah, Imam Al-Laits bin Sa'ad. Pendapat terakhir Imam Ahmad, Sufyan As-Sauri, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah. Yang ketiga boleh. Ini pendapat Ibnu Hazm dan At-Tabari. Sehingga masalah ini adalah masalah khilafiyah yang mu'tabar, dan pendapat yang paling banyak dikuatkan oleh kebanyakan ulama ahlu sunnah di zaman ini adalah pendapat kedua, bahwa tidak disyariatkan merutinkan doa kunut di salat subuh. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Malik Al-Asja'i. Beliau berkata, dari ayahku ia berkata, aku pernah sholat menjadi makmum Nabi Muhammad SAW, namun ia tidak membaca kunut. Aku pernah sholat menjadi makmum di belakang Abu Bakar, namun ia tidak membaca kunut. Aku pernah sholat menjadi makmum di belakang Umar bin Khattab, namun ia tidak membaca kunut. Aku pernah sholat menjadi makmum Utsman bin Affan, namun ia tidak membaca kunut. Aku pernah sholat menjadi makmum di belakang Ali bin Abi Thalib, namun ia tidak membaca kunut subuh. Wahai anakku, ketahuilah itu perkara bid'ah. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Juga asar Ibnu Umar dari Abu Sya'sya, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang kunut di waktu subuh. Ibnu Umar menjawab, saya rasa tidak ada seorang pun sahabat yang melakukannya. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf nomor 4954, disahihkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Mafatihul Fiqhi Fid Din halaman 106. Yang keempat, para ulama ahlu sunnah mengatakan masalah merutinkan doa kunut di dalam sholat subuh adalah perkara longgar. Artinya tidak sampai membuat orang bisa divonis sesat atau menyimpang jika memilih pendapat yang berbeda. Syekh Abdul Aziz bin Bas ketika ditanya mengenai masalah kunut subuh, beliau menjawab yang rajih adalah tidak bolehnya merutinkan kunut pada sholat subuh kecuali ketika terjadi nazilah atau musibah menimpa kaum muslimin. Kemudian beliau pun mengatakan, ini bukan berarti kita memvonis bid'ah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, namun ini dalam rangka memilih pendapat yang lebih rajih dari pendapat-pendapat yang ada. Karena ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh secara rutin itu bid'ah berdalil dengan hadis Tariq bin Asim Al-Asja'i, dan yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut sunnah berdalil dengan hadis-hadis yang lain yang terdapat kelemahan. Dan mengambil hadis yang sahih itu lebih utama dan lebih tepat bagi para ulama. Namun tanpa disertai celaan kepada orang yang berpendapat sunnahnya kunut subuh. Karena masalah ini adalah masalah yang longgar, tidak semestinya ada saling mencela dan saling cekcok. Ini adalah masalah yang seseorang memilih pendapat yang menurutnya lebih mendekati sunnah Nabi. Fatawa Nurun ala Darbi. Yang kelima, adanya kunut subuh atau tidak adanya tidak mempengaruhi keabsahan sholat subuh. Karena bagi yang berpendapat merutinkan kunut subuh, itu sekedar mustahab, dianjurkan atau boleh, bukan rukun atau wajib sholat.
Dan tidak ada ulama yang membid'ahkan kunut subuh yang mengatakan tidak sahnya sholat subuh karena amalan ini tidak merusak rukun dan syarat sholat. Yang keenam, mengingkari orang lain yang mengambil pendapat berbeda dalam masalah ini perlu dirinci. Yang pertama, jika berupa pengingkaran dengan tangan maka tidak boleh. Misalnya, mencegah orang supaya tidak membaca kunut subuh, memaksa orang supaya kunut subuh, mengganti imam yang tidak kunut subuh, mengganti imam yang kunut subuh. Yang kedua, jika berupa vonis sesat atau menyimpang kepada orang lain yang mengambil pendapat berbeda dalam masalah ini atau pemaksaan pendapat, maka ini juga tidak boleh karena ini masalah ijtihadiyah dan masalah khilafiyah yang longgar sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz. Yang ketiga, jika pengingkarannya berupa bantahan ilmiah, kritik ilmiah atau nasihat untuk meninggalkan kunut subuh karena perkara bid'ah, maka ini dibolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya masalah yang semisal ini yaitu masalah ijtihadiyah tidak boleh diingkari dengan tangan dan tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya, namun boleh berdiskusi dengan membawa hujah dalil yang ilmiah. Siapa yang jelas kesohihan dalilnya maka kita ikuti dia, namun siapa yang tetap mengikuti pendapat yang lain maka tidak kita ingkari dia dengan tangan. Majmu' al-Fatawa jilid ke-30 halaman 80. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah juga berkata, ucapan sebagian orang bahwa masalah khilafiyah itu tidak boleh diingkari tidaklah benar, dan pengingkaran biasanya ditunjukkan kepada pendapat, fatwa, atau perbuatan. Dalam pengingkaran pendapat, jika suatu pendapat menyelisihi sunnah atau ijma yang telah dikenal kebenaran nukilannya, maka pendapat tersebut wajib untuk diingkari menurut kesepakatan para ulama, meskipun tidak secara langsung mengingkarannya. Menjelaskan lemahnya pendapat tersebut dan penjelasan bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan dalil ini juga merupakan bentuk pengingkaran. Sedangkan pengingkaran perbuatan, jika perbuatan tersebut menyelisih sunnah atau ijma, maka wajib diingkari sesuai dengan kadarnya. I'lamul Muwaqqi'in jilid ke-3 halaman 224. Yang ketujuh, kaidah-kaidah di atas berlaku untuk semua bentuk masalah khilafiyah ijtihadiyah as-shaighah yang ditoleransi. Tidak berlaku untuk semua masalah khilafiyah karena tidak semua masalah khilafiyah itu ditoleransi. Wallahu a'lam.